Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi kita ya. Saya masih melanjutkan tentang emosi ya, masih jenis emosi ini. Kemarin kita kan sudah membahas tentang emosi anak di taman kanak-kanak. Nah, di sini ada menurut pakar Stewart ya, yaitu dia membahas tentang jenis emosi, yaitu perasaan senang, gembira, marah, takut, sedih. Nah, emosi gembira setiap orang dalam berbagai usia, dari bayi sampai tua, mengenal perasaan menyenangkan. Nah, kita semua ya mengenal perasaan menyenangkan. Karena perasaan gembira dan senang diekspresikan dengan tersenyum dan tertawa. Itu biasa ya, kalau guru baru datang ke sekolah, mukanya tersenyum. Nah, itu tandanya gurunya sedang happy dan anak-anak sangat senang. Dengan perasaan gembira dan senang diekspresikan dengan tersenyum dan tertawa, akan memperoleh hormon endorfin dan dopamin, hormon kebahagiaan ya. Jadi anak-anak merasa bahagia. Coba saja ketika anak-anak bersama itu main di ayunan dan bercerita sambil tertawa bahagia, dan bermain misalnya dengan bermain kucing dan tikus, itu permainan, anak tertawa terbahak-bahak. Dengan perasaan bahagia melakukan aktivitas pasti berhasil. Nah, kalau anak-anak bahagia seperti yang saya jelaskan kemarin, dan melukis dengan jari itu menggunakan finger painting, anak-anak sangat senang. Jadi kalau dia senang, dia cuma membuat putaran tangan dengan melukis dengan ujung jarinya, itu menghasilkan sesuatu yang sangat baik dan sangat indah, yang kita tidak tahu, yang kita tidak mengerti begitu. Pokoknya begitu dia selesai menggunakan, kita melihat, menyaksikan, wah sangat bagus ya lukisannya, dan dia senang. Nah, karena perasaan bahagia ini, perasaan senang ini, maka dengan perasaan bahagia melakukan aktivitas pasti berhasil. Nah, itu dia karena bahagia dia bisa berhasil. Maka perasaan senang akan juga terbuka sistem limbik otaknya. Jadi kalau guru dalam menjelaskan itu selalu tersenyum, senang. Jadi anak-anak apa yang disampaikan itu langsung masuk, karena limbik otaknya itu lagi terbuka. Jadi kalau dia marah, dia tertutup. Jadi perasaan bahagia itu akan membuka. Jadi bagian otak yang limbik adalah bagian otak. Sistem limbik adalah bagian otak yang terlibat dalam respon perilaku dan dari emosi kita, terutama dalam hal perilaku yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Bagi anak ya belajar, bermain, bekerja, dan bereksplorasi. Namun bagi orang dewasa adalah di dalam bekerja, misalnya di kantor bekerja karena dia senang, happy, semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Namun kalau memang di kantor itu ada masalah dengan teman, dengan atasan, itu akan menghambat pekerjaan. Nah, emosi marah. Nah, kita bahas tentang emosi marah ya. Mungkin semua juga sudah tahu tentang emosi marah. Emosi marah ini kan marah terjadi karena individu merasa dihambat, frustasi karena keinginannya tidak tercapai, itu biasa. Dan dicerca orang, diganggu, dihadapkan dengan tuntutan berlawanan dengan keinginannya. Misalnya saja ketika anak disuruh, guru kami mau main ini, gurunya marah, nggak boleh main ini, kamu harus main ini. Mungkin ada alasan tertentu memang ya kan diberikan oleh guru, karena dia terlalu aktif, tidak diberikan dia permainan di balok, dia diberikan di permainan lain. Namun dia tidak mau, di situ dia akan marah karena dihambat. Nah, dia keinginannya harus tercapai. Saya ingin bermain di sini. Nah, maka ketika anak bermain itu kita berikan kebebasan. Silakan mau main apa. Jadi kita
benar-benar kita memberikan kebebasan kepada anak. Kamu main apa? Oh, mau membentuk dengan plastisin, silakan. Sebelumnya kita harus jelaskan bahwa plastisin itu tidak boleh dimakan. Jadi anak-anak bermain dan membentuk, tidak boleh masukkan ke mulut. Nah, ketika marah membuat orang, ketika anak marah itu pernah melihatnya, ketika orang marah atau anak marah, dia sangat bertenaga untuk ingin menyerang, membuat otot-otot kencang, wajahnya merah, tatapannya tajam pada objek pencetus kemarahan. Apa yang dia lihat, dan biasanya dia marah dengan teman-temannya, dia lihat tuh bisa mendelik, matanya besar, mukanya merah, tegang, ya. Nah, itu emosi marah. Membesar cuping hidungnya, kembang kempis hidungnya besar, kembang, ya. Bibir ditarik ke belakang. Bagaimana ditarik belakang? Oh, ya. Memperlihatkan gigi dan mencengkram. Sering ada rona merah di kulitnya, itulah merah mukanya. Nah, orang yang marah itu kan mukanya merah. Kadang-kadang ada juga orang begitu marah dia, tapi mukanya ini sudah merah, tandanya sudah marah. Tidak melotot, tidak matanya tidak mengekspresikan dengan mata, ya. Nah, kita harus tahu. Nah, hal-hal seperti itu jadi guru itu segera meleraikan, mendamaikan, menyejukkan hati. Nah, berikan dia pujian, berikan sesuatu kalimat-kalimat yang mendamaikan hati, ya. Lalu dinamaikan dengan saling memaafkan, dengan bersalaman, dengan guru dengan bijak di situ mencari sebab musabab kenapa dan bagaimana. Yang penting anak tidak terzalimi. Takut. Nah, ada perasaan takut. Perasaan takut itu bentuk emosi menunjukkan adanya bahaya. Perasaan ditandai dengan perubahan fisiologis seperti mata melebar. Karena takut, ya. Berhati-hati, berhenti bergerak, badan gemetar. Itu kan kalau takut itu banyak hal. Menangis atau bersembunyi, melarikan diri dan berlindung di belakang punggung orang lain. Itu biasanya anak baru. Anak ketika tahun ajaran baru datang, belum mengenal, dan di situasi di sekolah itu dia belum paham, belum tahu dia bagaimana yang guru akan menerimanya. Dia khawatir, dia takut, dan disitulah perasaan takutnya datang. Nah, guru di sini harus pintar membujuk. Nah, makanya orang tua harus bersabar untuk menanti agar peralihan, agar anak dia percaya kepada orang yang dihadapkan. Jadi tidak semena-mena langsung tinggal pergi, tidak bisa. Dia harus dikenalkan dulu lingkungan sekolahnya, orang tuanya. Oh, ini bermain di sini, ini adik dikenalkan secara mandiri dulu. Nanti guru juga akan mengenalkan. Tapi yang penting di sini anak-anak harus ada perasaan damai dulu supaya dia tidak takut. Perasaan sedih, dalam kehidupan individu akan merasa sedih pada saat dia berpisah dengan orang lain. Nah, itu yang tadi kita katakan, berpisah, takut, sedih, itu serangkaian dia. Terutama orang-orang dicintainya, perasaan terasing, ditinggalkan, ditolak atau tidak diperhatikan, sebagai membuat individu bersedih. Nah, ini kan biasanya sedih itu berpisah dengan orang tuanya ketika diantar ke sekolah, pulang berpisah. Ataupun sedih karena mengingat sesuatu, dia tidak diberikan apa yang dia inginkan, dia bersedih. Atau temannya tidak mau bermain dengannya, biasa dia punya teman lain lagi, ya. Nah, dia akan bersedih, banyak hal. Maka kita perlu mengajarkan kepada anak usia dini untuk belajar bagaimana mengontrol emosinya. Karena kita tinggal
dalam sebuah lingkungan. Sangatlah tidak mungkin jika setiap orang mengekspresikan semua perasaannya secara tepat seperti mereka harapkan. Jadi tidak mungkin jika setiap orang itu mengekspresikan semua perasaan mereka secara tepat seperti yang mereka harapkan. Iya, tidak mungkin. Kalau misalnya semua menangis, bayangkan kalau satu kelas tuh anak-anak semua menangis, bagaimana perasaan guru? Ya, pasti guru-gurunya bisa menangis tuh. Kenapa semua pada nangis ya? Ya, nah itu tidak mungkin. Dalam keseharian kita terkadang memilih dalam mengekspresikan emosi agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa mungkin mengekspresikan emosi tidak menyakiti orang, ya, orang-orang terdekat kita, siapapun, atau orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Tradisi dan sikap sosial mengajari kita memilah jenis emosi yang akan kita tunjukkan harus sesuaikan dengan lingkungan, seperti tertawa, terbahak-bahak. Ada juga orang kalau tertawa, terbahak-bahak, ngakak-ngakak, itu bisa lingkungan kita bisa menerima atau tidak. Jadi kita harus tahu bahwa tidak semua yang kita tunjukkan itu jenis emosi kita itu bisa sesuai dengan lingkungan kita. Jadi kita harus tahu menempatkannya, ya, apa yang dan bagaimana. Nah ini untuk pengembangan emosi, perilaku emosi dan sosial anak ini ada dalam buku metode pengembangan sosial emosional yang dikarang oleh Bapak Ali Nugraha dan Ibu Yeni Rahmawati. Mungkin di situ bisa dilihat ya. Begitu juga begini. Dan ini saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.